Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman sekalian. Kali ini adalah kita cara bagaimana untuk mendaftar di seri belajar mandiri calon guru ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang melalui SIM PKP. Langkah pertama, kita buka browsernya, kita klikkan SIM PKP, kita masuk portal layanan GTK, gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Syarat pertama, kita harus sudah mempunyai akun SIM PKP ya teman-teman. Kalau belum punya, silakan cari tutorial untuk mengaktifkan akun SIM PKP-nya. Di menu ini kita pilih yang di sini, guru belajar dan berbagi. Ada tombol hijau baru, ini baru dirilis hari ini. Klik portal. Nah, ini portal yang baru. Lalu pilih Ayo Belajar atau Ayo Guru Belajar. Nah, di sini klik masuk dulu ya, klik masuk dulu. Klik masuk dulu. Oke, masukkan akun SIM PKP-nya, teman-teman sekalian. Oke, klik masuk. Oke, nah di sini, ada sudah muncul belajar mandiri calon guru ASN P3K. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah muncul karena sudah kita masuk akun, muncul pilihan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Fasilitas kegiatannya sudah muncul. Nah, di sini ada dua syaratnya, yaitu hanya bisa diikuti oleh guru. Jadi, untuk tendik tidak bisa mengikuti seri belajar ini. Yang kedua, hanya bisa diikuti oleh non-PNS. Jadi, yang statusnya PNS tidak bisa mengikuti ini. Syaratnya cuma dua tadi, harus guru dan statusnya harus non-PNS atau bukan PNS. Ya. Oke, selanjutnya ini klik daftar. Nah, di sini pilih salah satu mata pelajaran yang ingin diikuti. Oke, sebentar. Ini saya totalkan dulu. Pastikan akunnya sudah benar ya teman-teman, akun tidak keliru dengan akun yang lain. Karena pemilihan mapel ini hanya bisa dilakukan 2 kali, yaitu ya, kalau setelah melakukan pemilihan hanya boleh mengganti cuma 1 kali. Oke. Kalau sudah memastikan, selanjutnya klik daftar. Oke. Di sini pilih salah satu mata pelajaran yang ingin diikuti. Pastikan mapel yang dipilih sesuai dan atau linier dengan prodi kelulusan D4 atau S1 terakhir. Kemarin disuruh kita melakukan verbal ijazah di info GTK. Nah, ini berkaitan dengan nanti adalah mapel yang dapat kita ikuti pada seleksi P3K. Jadi kita jika kemarin yang verbal kita ijazahnya PGSD yang kita verbalkan, ya, untuk seri belajar P3K ini kita harus memilih mata pelajarnya PGSD karena di seleksi P3K nanti kita hanya bisa mengikuti sesuai dengan ijazah, ya. Alhamdulillah kalau ijazah dan mapel yang diajar sekarang sesuai atau linear itu lebih baik. Tetapi jika mapel yang diajar dan ijazah tidak sesuai, nanti mapelnya adalah harus sesuai dengan ijazah tetap ya. Misal kita mengajar guru kelas SD di sekolah sekarang saat ini di Dapodik, kita mengajar guru kelas SD, guru kelas atau PGSD. Tetapi ijazah kita misalnya guru PAI ya, atau guru PJOK misalnya ya. Ya berarti kita harus memilih serinya tetap harus PJOK ya, karena ijazah yang kita verbalkan kemarin yang kita punya itu adalah ijazah PJOK. Di sini pastikan mapel yang dipilih sesuai atau linear dengan prodi kelulusan, bukan yang saat mengajar. Tapi kalau sama, berarti ya enggak apa-apa, gitu ya. Oke, kita baca pelan-pelan yang di sini.
Program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri, oke? Dan ini tidak menjamin kelulusan ya, tapi hanya untuk belajar, sarana belajar. Sini peserta wajib menuntaskan fasilitas pembelajaran 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran. Jika tidak tuntas, maka diberikan kesempatan 1 kali untuk mengulang atau mengganti mata pelajaran. Ya, sekali lagi, jika nanti kok materinya tidak sesuai, hanya diberi 1 kali kesempatan untuk mengganti mata pelajaran atau mengikuti mata pelajaran yang lain. Ya, tidak hanya diberi 2 kesempatan. Nanti hati-hati dalam pemilihan mapel. Poin kedua tadi, kita harus menuntaskan selama 7 hari. Jadi misal kita daftar hari ini, berarti 7 hari lagi kita harus sudah selesai ya. Kalau tidak selesai, diberi kesempatan 1 kali. Bisa mengulang materi yang sama atau berganti dengan mapel yang lain. Itu maksudnya ya. Oke, yang ketiga, peserta tuntas fasilitasi pembelajaran yang belum mengikuti tryout dapat mengubah mata pelajaran lain sebanyak 1 kali. Ya. Jadi, jika kita sudah mengikuti pembelajaran tadi selama 7 hari, atau dinyatakan tuntas ya, tuntas atau berhasil, tetapi belum mengikuti tryout, kita dapat mengubah mata pelajaran lain atau mengikuti mata pelajaran yang lain, asal belum melakukan tryout. Tapi jika sudah melakukan pembelajaran 7 hari sudah tuntas, terus melakukan tryout, sudah tidak dapat mengikuti materi pelajaran yang lain. Sanggup melaksanakan tryout sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sistem. Bila masih tersedia jadwal tryout dan kuota tryout belum terpenuhi, peserta dapat memiliki kesempatan 1 kali tryout ulang. Jadi tryout ini dibatasi teman-teman. Jika sudah mengikuti 1 tryout, ya, ditentukan waktunya ditentukan oleh sistem, tapi kita tidak mengikuti pada jadwal tersebut, kita tidak bisa mengikuti tryout yang pada sesi yang lain. Kecuali pada tryout sesi yang lain masih ada kuota ya. Kalau nggak salah di peluncuran tadi 5.000 kuota dalam prosesi ya, itu maksimal. Oke, untuk saya ini adalah mapel PJOK SD ya. Mapel yang saya verifikasi karena ijazah saya PJOK dan saya mengajar di SD. Oke, saya klik. Cek lagi mapelnya PGSD, oke, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, Kimia, PKN, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, TK juga ada ya, TK, Informatika juga ada. Oke. Selanjutnya, kalau sudah memilih mata pelajarannya, kita klik. Dengan ini saya menyetujui syarat dan norma berlaku dalam mengikuti pelajaran berbagai. Oke. Daftar. Ini sistemnya mungkin banyak yang mendaftar karena baru peluncuran ya. Jadi kesalahan sistem. Oke. Mungkin banyak yang mendaftar. Coba sekali lagi. Klik daftar.
Oke, jika sudah berhasil, tampilannya seperti ini ya. Cuman ini sudah di sini ya. Oh, mapel Anda telah memilih mapel PJOKSD. Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali. Tadi di awal, jika sudah kita memilih mata pelajaran, kita diberi 1 kali kesempatan untuk mengulang atau mengubah mapel. Oke. Di sini prosesnya selama 1 minggu atau 7 hari. Di sini tanggal 3 sampai tanggal 10, sekitar 7 hari ya, dari Rabu ke Rabu lagi ya. Di sini jelaskan, silakan klik tautan fasilitas di bawah ini untuk mengakses fasilitasi pembelajaran yang meliputi materi, perangkat, community learning, dan latihan soal. Oke. Nah, di sini ada tombol ubah mapel. Nah, jika dari teman-teman kalau tidak mau mengubah mapel, jangan diklik ubah mapel ya. Oke. Muat ulang ini karena masih belum muncul, statusnya dalam proses. Ya, jadi kita masih menunggu sampai tulisannya berganti sedang berlangsung seperti contoh di bawah ini. Nah, kalau ini sedang berlangsung maka tautannya akan muncul ya. Kalau sudah muncul. Nah, tapi kalau tautan ini masih dalam proses, tautannya masih belum muncul. Kita disuruh untuk muat ulang. Jika belum muncul memang masih dalam proses. Kita tunggu beberapa jam ya. Kita lihat aja nanti kalau sudah muncul. Nah, nanti jika sudah berganti menjadi sedang berlangsung seperti ini, berarti sudah bisa diakses. Sebagai contoh, kita klik tautan fasilitasi di sini. Nah, ini adalah, karena ini sebagai contoh ini kimia ya, mapelnya kimia. Tadi ada 3 tahap ya. Yang pertama pendahuluan, terus yang kedua itu materi sesuai dengan mapel, dan yang ketiga adalah pedagogik. Untuk semua mapel ya, pedagogiknya. Untuk syarat pengajaran dalam sebagai guru ya, pedagogik. Nah, di sini pendahuluan hanya dijelaskan alur saja, pendahuluan, alur bagaimana kita melakukan pelatihan seri pendidikan seri P3K ini ya, alurnya ini sudah dijelaskan, silakan dibaca nanti alurnya. Terus untuk di sini sesuai dengan mapel ya, tergantung nanti mapel yang kita pilih. Kalau di sini contohnya kimia, nah di sini modul untuk kimia. Kita cari di bawah. Nah, di sini ada beberapa materi pembelajaran sesuai dengan mapelnya. Kalau di sini kimia berarti tentang atom dan ikatan kimia. Klik di sini. Nah, di sini ada sub-sub materi yang harus kita selesaikan ya. Oke. Dan semua pembelajaran ada nanti progresnya. Yang ketiga adalah pedagogik. Oke. Pedagogik kita tarik ke bawah. Nah, di sini juga ada 7 pembelajaran, teori belajar, karakter peserta didik, dan sebagainya. Kita klik, juga ada di ini, pengantar, bahan, ruang kolaborasi, dan sebagainya ya. Oke, nah ini harus kita selesaikan progresnya sampai 100% dalam waktu 7 hari tadi. Oke, sampai tanggal 10 Maret ya tadi, sekitar 7 hari harus kita selesaikan dan harus dinyatakan tuntas, baru bisa kita mengikuti tryout. Untuk tryoutnya sendiri di sini kita klik ke bawah di materi sini. Nah, jadwal tryout muncul setelah menyelesaikan semua fasilitasi pembelajaran. Nanti setelah tanggal 10 baru tryout yang muncul bisa dimuat ulang ya. Oke, demikian semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga semoga membantu teman-teman dalam mempersiapkan persiapan dalam P3K ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.